Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti pembelajaran tentang etika bisnis syariah yang diselenggarakan secara online atau daring. Oke. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yakni tentang etika bisnis syariah pertemuan ke-12 di Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Untuk mengingatkan absensi bagi mahasiswa yang hadir, silahkan diisi data melalui Google Form yang telah disediakan. Dan diingatkan kembali dalam kamera jangan sampai ditutup. Kemudian nanti di akhir perkuliahan ada diskusi melalui aplikasi grup WA kelas yang telah disediakan. Terima kasih, kita lanjutkan. Di mana untuk perkuliahan kali ini CPL dan CPMK-nya yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang etika bisnis syariah, kemudian pondasi etika bisnis syariah, prinsip-prinsip dasar etika bisnis syariah, dan implementasi etika bisnis syariah dalam praktek. Kemudian manfaat menerapkan bisnis syariah. Kemudian yang terakhir, tantangan dan solusi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, pendahuluan. Mengapa etika bisnis syariah itu penting? Definisi etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah adalah seperangkat nilai-nilai atau moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan praktek bisnis berdasarkan ajaran Islam. Ini bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, melainkan juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan dalam setiap aktivitas bisnis. Kemudian relevansi etika dalam dunia bisnis modern seringkali didominasi oleh profit semata. Jadi di sini kita dapat membedakan mana bisnis konvensional dan bisnis yang syariah. Ada konsep dalam bisnis syariah itu memiliki konsep keberkahan. Ini adalah sebagai tujuan utama dalam bisnis Islam atau bisnis syariah. Bukan hanya mencari keuntungan materi. Kemudian etika bisnis syariah itu juga membangun kepercayaan, reputasi jangka panjang. Kenapa? Dalam setiap bisnis harus diadakan dengan etika, kejujuran, keadilan dalam setiap bertransaksi. Jika seseorang kita curangi, kita tipu, maka orang akan berpikir ketika orang ingin bisnis dengan kita, pikir-pikir nanti ditipu atau tidak. Jadi memiliki kepercayaan yang baik. Bisnis syariah itu juga menciptakan ekosistem bisnis yang adil, di mana satu sama lain tidak ingin memberikan atau tidak ingin memberikan kerugian, tapi memberikan keuntungan kedua belah pihak.
Kita lanjut. Apa sih sebenarnya pondasi etika bisnis syariah? Yang pertama adalah Al-Quran. Ini merupakan sumber utama. Pedoman hidup komprehensif. Contohnya An-Nisa ayat 29. Tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian As-Sunnah. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan implementasi praktis dalam Al-Quran. Contoh, pandangan yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini juga bisa ditekankan kalau orang berbohong, tidak jujur, maka dia akan keluar dari umatnya Rasulullah. Kemudian pondasi yang ketiga, ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ahli hukum tentang hal ihwal dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah. Kias. Yang keempat, analog. Artinya pola pikir dalam penetapan hukum berdasarkan perbandingan dengan kasus yang serupa yang sudah ada hukumnya. Misalkan innamal hamru wal maisir, janganlah engkau judi yang diharamkan, yang memabukkan, tapi secara kemajuan perkembangan zaman, hamar, maisir, lalu ketika di masyarakat ada yang namanya air lahang, aren. Ketika kebanyakan atau melalui fermentasi, ketika diminum menjadi mabuk, nah itu dapat ditarik hukumnya illah menjadi haram. Kemudian yang selanjutnya, prinsip-prinsip dasar ekonomi bisnis syariah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini menekankan bahwa segala sesuatu yang kita peroleh berasal dari Allah dan digunakan untuk di jalan Allah, ibadah. Jadi dalam bisnis itu dasarnya adalah ibadah. Kemudian prinsip selanjutnya adalah keadilan, adil. Larangan segala bentuk penipuan, riba, gharar, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kemudian dasar prinsip yang selanjutnya amanah, percaya, kepercayaan. Menjaga kepercayaan dalam setiap transaksi yang dilakukan atau ketika kita melakukan perjanjian. Sama juga dalam bisnis ekonomi itu ada istilah kontrak perjanjian syariah. Maka dalam hal ini
seluruh para pelaku harus bertanggung jawab atas kualitas produk layanan. Kemudian yang terakhir, ikhwan, persaudaraan. Ini sangat penting karena setiap umat manusia yang beragama Islam itu adalah saudara. Menumbuhkan semangat tolong-menolong dan menghindari tindakan persaingan yang tidak sehat. Ini bisnis syariah. Jadi penting mengapa adanya prinsip dasar etika bisnis syariah. Kemudian yang selanjutnya, maslahah. Dalam bisnis itu yang dicari adalah kemaslahatan umum, mengedepankan kepentingan bersama dan menghindari kerusakan, mafsadah. Produk yang layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan produk yang bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Misalkan membuat senjata Israel, membunuh, menembak. Makanan yang dibuat ada mengandung formalin. Nah, itu produk-produk yang tidak sehat. Kemudian haram dan halal. Etika harus dijalankan. Apakah yang produksi, produsen, konsumen yang akan dikeluarkan itu halal atau haram dalam aktivitas transaksi jual belinya. Kemudian pentingnya sumber pendapatan yang halal. Halalan thayyiban. Tidak semua yang halal itu baik, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian yang tak terpisah dari bisnis. Seperti larangan eksploitasi dan perusakan alam. Nah, ini prinsip-prinsip dalam bisnis syariah. Kemudian implementasi. Bagaimana dalam prakteknya? Yang pertama, keuangan syariah. Perbankan syariah, asuransi syariah, takaful, obligasi syariah. Prinsipnya bebas riba dan bagi hasil. Ya. Kemudian pemasaran dan periklanan. Ya, kan banyak di dunia gadget, dunia maya, transaksi bisnis online, di mana kita memasang harus jujur, tidak menipu, tidak berlebihan, dan tidak menjauhkan produk lain. Bukan menjauhkan, menjatuhkan produk lain. Hubungan karyawan, implementasinya bagaimana? Memberikan hak-hak karyawan secara adil. Jadi sebagai pemilik perusahaan, dirut, memiliki karyawan yang banyak, harus memberikan haknya secara adil, baik gaji, fasilitas, jaminan sosial. Sehingga apa? Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian juga ada di dalam bidang manajemen produk.
sehingga memastikan produk berkualitas, aman, dan halal. Tadi dijelaskan distribusi dan harga, menghindari penimbunan atau monopoli. Ini kan implementasinya hukum ekonomi syariah dalam bisnis syariah. Bagaimana manfaatnya ketika diterapkan? Nah, yang pertama, keberkahan dan kehadiran Allah. Ini adalah suatu tujuan yang tertinggi dalam bisnis ekonomi syariah. Kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, hingga dapat kita membangun loyalitas yang jangka panjang. Stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Model ini akan sangat kokoh dan tahan terhadap gejolak. Ini manfaatnya. Kemudian meningkatkan reputasi dan citra positif. Menarik banyak peluang. Ketika suatu perusahaan yang citranya bagus, reputasinya bagus, otomatis ketika investor akan memandang dan melihat suatu perusahaan. Kontribusi positif bagi masyarakat. Ini menciptakan keadilan sosial dan pertumbuhan. Nah, itulah manfaatnya. Kemudian tantangan. Apa sih tantangan kita dalam menerapkan atau implementasi etika bisnis ini? Bisnis syariah. Yang pertama tantangannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika bisnis syariah. Kedua, tekanan pasar yang berorientasi profit semata. Kemudian yang ketiga, implementasi yang tidak konsisten. Lalu bagaimana menghadapi tantangan ini? Yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang adil. Kemudian yang ketiga, pengembangan ekosistem bisnis syariah yang baik. Kemudian keteladanan dari pelaku bisnis. Kayak itulah tantangan dan solusi. Di samping itu ada kesimpulan. Di hal ini kita beranjak kepada kesimpulan. Apa kesimpulan? Etika bisnis syariah bukan hanya seperangkat aturan, tetapi sebuah filosofi hidup yang terintegrasi. Hal ini adalah komitmen untuk berbisnis dengan integrasi, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Kemudian menerapkan etika syariah membawa manfaat dunia dan akhirat. Mari bersama membangun ekosistem bisnis yang berkah dan bermanfaat bagi bangsa. Oke, nah itulah penjelasan di mana etika bisnis syariah. Sekarang mahasiswa akan diberikan tugas. Tugas yang pertama, berikan satu atau dua contoh perusahaan yang berhasil menerapkan etika bisnis syariah dan merasakan manfaatnya. Hal di atas bisa dari Indonesia atau global. Kemudian sebutkan praktek spesifik yang mereka lakukan. Oke, tugas ini kita kumpul pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan dan diskusi, silahkan lakukan di WA group
Kemudian yang terakhir, absensi untuk mahasiswa hadir silahkan isi di link. Terima kasih penyampaian kuliah hari ini. Mudah-mudahan berkah, dapat dipahami, dapat dilaksanakan, diintegrasikan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.